Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita bisa belajar kembali tentang firman Tuhan. Ya, memang temanya memuridkan dan kita sudah bicara selama 8 hari tentang apa itu seorang murid. Ya, kita harus selidiki itu terus menerus. Saya arahkan Anda untuk terus membaca Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, 27, 33, Yohanes 8 ayat 31, Yohanes 13 ayat 35, dan Yohanes 15 ayat 8. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang fokusnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, seringkali kita lihat ke memuridkan saja. Tapi seperti kemarin saya sampaikan bahwa ada banyak makna, banyak hal yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan. Dan kemarin saya bahas tentang ayat yang ke-18, karena kuasa di bumi di surga dikembalikan kepada Yesus Kristus. Dan Yesus memberikan itu kepada kita, semua otoritas diberikan kepada kita. Anda dapat baca di dalam Markus pasal yang ke-16. Tapi saya benar-benar merasa kita harus kembali kepada beberapa ayat yang kemarin saya pelajari. Kita baca, sekali lagi kita baca 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Ya, dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi kita harus disadarkan terus menerus. Kalau kita sudah menyerahkan nyawa kita, hidup kita menjadi persembahan yang hidup, dikembalikan kepada Tuhan. Kita menerima yang dinamai lahir baru di dalam Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang ketiga kita lihat bagaimana Yesus berbincang-bincang dengan Nikodemus, dan kami percaya Nikodemus menerima Yesus. Ya, dan kita lihat ya di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Ya, tadi kita dengar bahwa itu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Sekali lagi kita lihat Roh Kudus diam di dalam Anda, di dalam kita semua. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Allah telah memberikan, ingat, kenapa Yesus naik ke surga? Salah satu alasannya Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas Anda dan saya. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak ada di dalam setiap pribadi orang. Beberapa orang yang penuh Roh Kudus. Tetapi hari-hari ini, ya, Yesus sendiri bilang dia harus naik ke surga supaya dia dapat mengutus Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, kita memperoleh itu dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan dengan baik-baik. Kalau kamu mengaku Kristen, kalau kamu mengaku pengikut Kristus, kalau kamu mengaku Yesus adalah Tuhan atas hidup Anda sudah bukan milik Anda sendiri. Anda menjadi milik Yesus Kristus. Tubuh ini miliknya Kristus. Makanya penting sekali kita izinkan Roh Kudus memimpin kita hari demi hari. Tiap hari kita harus mencari wajah Tuhan supaya Tuhan berbicara. Apa yang Yesus lakukan? Pagi harinya dia berfellowship dengan Bapa di surga. Semalaman suntuk dia berfellowship dengan Bapa di surga. Apa Anda dan saya memikir kami tidak perlu itu? Walaupun kita menjadi orang Kristen, katakan, kita justru membutuhkan waktu dalam fellowship, bersekutu dengan Allah, memiliki keintiman dengan Allah. Ya, kita harus izinkan Tuhan berkarya karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Makanya dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli. Ya, Anda telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, kalau dulu seorang hamba, ya, sebudak, itu ada pasar khusus untuk jual beli. Ya, jual beli budak. Ya, dan mereka bayar emas, perak, apa aja. Ya, harganya nggak murah.
Ya, harganya dibayar supaya mereka dibeli untuk menjadi hamba. Nah, begitu juga Anda dan saya sudah dibeli dengan harganya lunas. Harganya lunas itu bicara tentang kematian Kristus Yesus. Nah, banyak orang tidak mengerti apa itu Injil. Coba kalau aku bertanya kepada Anda, apa itu Injil? Apa itu? Sebetulnya kita menemukan di dalam 1 Korintus pasal yang 10 ayat 1 sampai 4 tentang Injil itu apa? Injil itu ya Yesus datang ke bumi ini. Untuk apa? Mati di kayu salib. Ya. Dikubur dan kemudian dia dibangkitkan. Dan terakhir dia naik ke surga. Itulah Injil. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, kamu bukan milikmu sendiri. Kamu telah dibayar dengan lunas. Ya, kamu telah dibeli. Kamu adalah milik Kristus Yesus. Apakah Anda mentaati? Anda menyelidiki firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Makanya akhirnya dikatakan, karena itu, karena Anda telah dibeli dengan harga yang lunas. Ya, karena itu, muliakan Allah dengan tubuhku. Tubuhmu, maaf, bukan tubuhku, dengan tubuhmu. Jadi begini, kenapa saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh yang saya miliki? Karena saya sudah dibeli lunas. Sudah tidak ada hutang lagi atas hidup saya. Saya miliknya Yesus. Saya menjadi anak Allah. Saya bisa datang kepada Allah Bapa dan berkata, ya Abba, ya Bapa. Saya bisa sebut dia sebagai Bapakku. Ya, banyak orang perdebatkan tentang nama daripada Allah. Ya, itu adalah orang yang belum kenal Allah sebagai Bapa. Karena kalau Anda sudah mengenal Allah sebagai Bapa, Anda tidak akan pusing. Ya, karena Anda menjadi anak Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kuasa di bumi di surga sudah dimiliki oleh Allah, oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Makanya kita menjadi murid untuk memuridkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa seringkali kita takut? Karena kita tidak sadar akan hal yang kita baru bahas. Bahwa yang pertama, tubuh ini adalah bait Allah. Yang kedua, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan kalau Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, kita harus memuliakan Dia. Ya, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesus dan sadar atau tidak. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata begini. Ya, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selidiki setiap roh. Selidiki kebenarannya. Selidiki perkataan-perkataan yang Anda mendengarkan. Kisah Para Rasul 17, 10, 11. Baca, renungkan, selidiki terus menerus. Karena kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita terus menerus menyelidiki. Ya, dikatakan dengan jelas, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Di hari-hari ini ada banyak nabi palsu. Saya arahkan Anda untuk renungkan Yeremia. Ya, bagaimana Yeremia, seorang nabi, ditangkap. Ya, karena nabi-nabi palsu memperkatakan apa yang disampaikan dia nggak benar. Mereka itu marah sama Yeremia. Dan Yeremia berkata, silakan, kalau Anda pikir aku harus mati, silakan. Karena dia benar-benar menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya, dia tahu hidup mati ada di dalam Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Seberapa jauh kita serius percaya? Karena kuasa sudah dimiliki kembali oleh Yesus Kristus. Makanya Anda dan saya diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk mengikat, untuk melepaskan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita menjadi pengikut dan menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ini satu tantangan, saya tahu tidak mudah.
Satu tantangan yang cukup berat. Ya, tetapi bukan soal berat, bukan soal tantangan. Ini semua kembali kepada pertanyaan ya. Apakah Anda benar-benar sadar bahwa tubuh Anda adalah tubuh Kristus, tubuh Allah, dan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Anda telah dibeli dengan lunas. Ya, Anda sudah tidak punya hak atas seluruh aspek kehidupan. Izinkan Anda sebagai pribadi untuk mengikuti Tuhan terus-menerus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Memang kami belajar tentang memuridkan, tetapi kami sadar Tuhan, ada banyak hal yang seringkali kami lupa. Yang Engkau sudah tunjukkan menjadi sebagian daripada seorang murid. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus yang Engkau sudah utus di dalam diri kami, yang sudah tinggal di dalam tubuh kami, menjadi suara-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus bicara dalam hati kami masing-masing. Supaya kami boleh mengetahui segala rencana-Mu. Kami boleh tahu Tuhan, rahasia-rahasia. Kami boleh tahu Bapa. Karena kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah milik-Mu. Kau adalah otoritas atas seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa supaya kami semakin menjadi pelaku dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus disadarkan bahwa Anda dan saya, saudara dan saya adalah bait Allah. Dan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami, ya, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Anda dan saya. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memperdalami firman Tuhan. Ya, saya berdoa kau tetap diberkati hari ini. Maju terus bersama Yesus. Jangan pernah mundur. Ya. Dan sekali lagi shalom. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati.